Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuhan pergi ke Batam, jangan lupa membeli pedang. Dari bunyi sambutan salam, sepertinya jamaah belum makan siang. Memang belum jamnya. Apa kabar Bapak Ibu semua? Saya alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Semoga kita semua yang hadir ini mendapatkan syafaat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita istiqomah dalam iman dan Islam. Kita semuanya mati dalam keadaan husnul khatimah, dan kita masuk ke dalam surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal ashabal fadilah, hadratal muhtaramin wal mukarramin wa akhussu bidzikri. Yang sama kita hormati Raden Kiai Haji Abdus Salam beserta para kiai, para alim, para ulama. Mudah-mudahan dipanjangkan Allah umur guru-guru kita, berkah ilmunya untuk kita. Ketua PCNU yang juga sekaligus takmir Masjid Darussalam, beliau adalah Kiai Haji Makki Nasir hafizahullah wa ra'ah. Sahabat kami, guru kita semua, pimpinan pengasuh pondok pesantren Al-Amin Prenduan, Kiai Haji Dr. Ahmad Fauzi Tijani, sahibul bait, sahibul hajat, sahibul majlis, keluarga besar dari Abah Haji Abdurrahman. Mohon maaf namanya tidak saya sebut semua karena yang saya ingat sekarang ini cuma 3. Kiai Haji Abdul Salam, Abah Haji Abdurrahman, dan Abdul Somad. Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak Danlanal, Bapak Kepala Desa, Ustaz Abdul Somad ini yang namanya dia sapa hanya yang ada di pentas saja. Semuanya hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, solihin solihat yang belum kawin dan belum sunat, semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tadi saya turun, dibawa masuk ke Masjid Darussalam Sendang Gajah. Ustaz ngelihat apa ke sana? Ada tulisannya, ukirannya, tiangnya, atapnya, mimbarnya, karpetnya, Masya Allah, tabarakallah. Beruntunglah Bapak Ibu yang ada di sekitar masjid ini. Bapak Ibu bangga atau tidak punya masjid yang cantik? Saya aja bangga yang datang dari Pulau Sumatera yang jauh. Nanti kalau ada yang nanya saya, Ustaz tahu itu masjid di Pulau Madura yang ukirannya, dindingnya, atapnya? Saya sudah pernah ke sana. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini kamera drone kita sedang mengambil gambar. Tolong lambaikan tangannya ke atas. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Cukup, drone-nya sudah hilang. 1 menit untuk TikTok. Tolong tim media nanti dipotong, masukkan ke Instagram, Telegram, Miligram, Kilogram, grup-grup WhatsApp semua, supaya jangan sampai isi medsos itu semuanya maksiat.
Dulu sahabat-sahabat jangan lihat TikTok karena isinya dua, ulat sagu dan ulat pinang. Sekarang isinya sholawat, sekarang isinya zikir. Mudah-mudahan Allah menurunkan rahmannya untuk kita semua, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa kita mesti memakmurkan Masjid Darussalam? Yang pertama, karena setiap langkah kaki kita ke Masjid Darussalam, langkah pertama menghapus dosa, langkah kedua mengangkat derajat, langkah ketiga menghapus dosa, langkah keempat mengangkat derajat. Mudah-mudahan kita sholat ke Masjid Darussalam, dihapuskanlah semua dosa-dosa kita. Kalau Ustadz Somad yang ngomong menghapus dosa, nggak ada yang mau. Tapi kalau iklan di TV, langkahkan kaki Anda 10.000 langkah sehari sebelum terkena osteoporosis. Jogging, lari pagi. Kenapa banyak sekarang orang lari pagi? Alasannya ada 3. Yang pertama, lari dari istri. Yang kedua, mau sehat. Yang ketiga, kenapa kamu suka lari pagi? Aku mau lari dari kenyataan. Gak perlu lari pagi. Yang sudah lari pagi bagus, lanjutkan. Gak usah maksakan diri jogging. Langkahkan saja kaki ke masjid sehari 5 kali. Subuh pergi pulang, zuhur pergi pulang, maghrib pergi pulang, isya pergi pulang. Insya Allah sehat walafiat. Betul? Kalau nggak percaya, lihat kiai-kiai. Kenapa mereka sehat? Mereka sehat karena bolak-balik berjamaah ke masjid. Ini sekarang orang lari pagi pakai plastik sampah, bajunya baju plastik. Saya perhatikan itu lari keliling. Kenapa mereka lari? Karena pakai plastik biar keringatnya keluar untuk membakar karbohidrat, gula, kolesterol, jantung koroner, diabetes, asam urat, asam lambung, semuanya. Insya Allah kalau kita banyak jalan ke masjid, badan jadi sehat. Amin ya rabbal alamin. Kalau saya lihat ini jamaah yang ada di depan ini semuanya sehat-sehat, nggak ada masalah hidup dan nggak punya utang. Ustaz tahu dari mana? Senyumnya lepas. Orang kalau punya masalah hidup susah senyum. Dipancing pakai pantun pun senyumnya keluar dikit aja. Tapi ini lepas. Mudah-mudahan yang ada masalah hidup dilepaskan Allah Ta'ala. Banyak juga yang bermasalah. Mudah-mudahan yang ada hutang segera dilunaskan Allah. Banyak sekali. Mudah-mudahan yang belum ketemu jodoh segera ketemu jodoh. Makin banyak lagi. Ya? Kata kiai yang bilang amin tadi kelihatannya udah nikah. Untuk anak-anaknya insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya yang kedua, kenapa kita sholat berjamaah ke masjid? Karena tempat sujud kita di masjid itu akan menjadi saksi nanti di padang mahsyar. Wa naktubu ma qaddamu wa athar wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Semua bekas-bekas kening sholat itu akan menjadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Makanya biasanya udah selesai sholat tahiyatul masjid, pas qobliyah biasanya mereka pindah tempat di sini. Habis sholat wajib zuhur, sholat ba'diyah, pindah lagi ke sini. Anaknya nanya, ibu pernah lihat orang pindah-pindah tempat? Iya. Biasanya anaknya nanya, mama, ya. Kenapa pindah tempat? Karena di sini kipas anginnya macet. Bapak, ya. Itu mereka kok pindah tempat? Ya, pokoknya dari dulu udah begitu. Karena mereka ingin banyak tempat-tempat itu sholat. Makanya kalau musafir berangkat dari Pamekasan, berangkat dari Bangkalan menuju Surabaya, kelihatan ada masjid, mampir
sholat. Ini sekarang banyak orang mampir ke masjid, mampir ke masjid, mampir ke masjid, mampir ke masjid, keterangan kencing kencing kencing, nggak sholat sama sekali. Ini Ustadz Somad mengatakan sholat di masjid, sholat di masjid. Tadi kami lihat Ustadz masuk ke dalam kok nggak sholat. Wudhu saya batal. Kan ada tempat wudhu, saya nggak bisa keluar. Kenapa? Jamaah rame mau salaman. Ini perlu saya jelaskan supaya apa? Jangan ada dusta di antara kita. Jelas? Maka nanti kalau masuk masjid sholat sunat. Kenapa? Karena itu akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. 3. Datang ke masjid, nunggu azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati was salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan lil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'athu Allahumma maqaman mahmudan alladhi wa'anta innaka la tukhliful. Yang hafal, yang belum hafal gerakkan aja mulut. Siapa yang menjawab seruan azan seperti ucapan muazzin kecuali pada ucapan hayya 'alas shalah hayya 'alal falah dijawab dengan la haula wala quwwata illa billah, ditutup dengan doa wasilah, wajabat lahu syafaati yaumal qiyamah, maka wajiblah dia mendapatkan syafaat Nabi Muhammad pada hari kiamat insyaallah. Makanya ketika seruan azan berkumandang jangan ngobrol. Ini kadang waktu azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, makanya kita jangan ngobrol waktu azan. Hayya 'alas shalah, datang kawan ngajak ngobrol, kamu tinggal di mana? La haula wala quwwata illa billah. Dengarkan azan, jawab seruan azan, maka semua yang datang ke masjid menyambut seruan azan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, ini sampai ke berapa nih Pak Ustadz? Kami kena panas ini Pak Ustadz. Tenang, Ustadz Somad itu di mana-mana ceramahnya 60 menit sesuai dengan yang tertulis di botol 600 ml. Jangan khawatir, tidak lebih tidak kurang. Doakan supaya semua berjalan lancar insyaallah. Bapak-bapak boleh saya tanya, suara saya jelas? Ibu jelas ya? Ini majelis kita majelis zikir, majelis kita majelis sholawat, karena memang ini kabupatennya seperti dikatakan kiai kita tadi adalah ada perdanya, perda zikir dan kok somat. Makanya diberikan batas di tengah. Kenapa ini mesti ada batas di tengah? Karena ini adalah besi pembatas, tidak ada ikhtilat. Yang ini perempuan semua. Oh, ada laki-laki, anak-anak. Yang ini laki-laki semua. Anak-anak. Ibunya anak-anak. Mudah-mudahan Allah menurunkan rahmatnya untuk kita insyaallah. Berikutnya yang kelima, apa itu kenapa kita? Di sanalah kita belajar mendengarkan Al-Fatihah imam. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu enggak sah sholatnya, bapak sholatnya batal kalau fatihahnya enggak benar. La sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, enggak sah sholat. Di mana kita belajar al-fatihah? Belajar al-fatihah di Masjid Darussalam. Makmum ini cuma ikut dengar. Sekarang apa yang dikatakan imam, itulah yang diikut makmum, betul? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Betul kan? Kalau imamnya slow, makmumnya slow. Kalau imamnya tinggi, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Imam diangkat untuk diikuti. Masjid ini alhamdulillah dibangunkan oleh para donatur. Mudah-mudahan donatur kita kaya raya, harta berlimpah, rezekinya mudah, panjang umur, sehat walafiat. Tapi masjid tidak dibiarkan. Ada dewan takmir memakmurkan masjid, yang ngatur imamnya, yang ngatur khotibnya langsung kiai kita, langsung ulama kita. Karena masyarakat mungkin belum mampu, insya Allah masjid terjaga, terpelihara. Imamnya adalah imam-imam yang benar-benar secara akidah, secara ahli sunnah wal jamaah, insya Allah. Amin ya rabbal. Yang keenam, kenapa kita mesti datang ke Masjid Darussalam? Yang keenam, ngulang hafalan. Karena diantara kita ini hafal Quran 1 juz, 2 juz, 3 juz. Amin. Itu hafalannya berapa? Kemarin dia hafal 3 juz. Nah, saya 4 juz. Juz melon, juz pokat, juz mangga. Al-yawma nakhtibu ala wa tukallimuna wa tashhadu bima kanu. Itulah enaknya kalau ceramah di Pulau Madura, jamaahnya hafal. Kadang di tempat lain gak nyambung. Al yauma mama inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba wa ka'san la yasma'una fiha lahwaw. Masya Allah, so sweet. Anda mau nyaman ceramah, jamaahnya nyambung, datanglah ke Pulau Madura. Ini negeri paling banyak pondok pesantren, banyak kiai-kiai, banyak ulama, jamaahnya dibacakan ayat. Jadi sholat ke masjid itu bukan sekedar sholat, tapi juga mendengarkan bacaan imam dan ngulang hafalan. Apalagi kita banyak pondok tahfiz Quran, maka tapi kalau imamnya ragu pakai ayat, enggak usah dulu. Kenapa? Khawatirnya nanti ayatnya bolak-balik, mutar-mutar, makmumnya di belakang malah. Tapi insya Allah imam-imamnya adalah lulusan fit and proper test, insya Allah. Amin. Tadi qori kita, masya Allah, saya dari awal melihat suaranya, saya suka sekali dengan qori-qori yang memukau. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak mirip. Waktu beliau tadi yang ngaji, Allah kata jamaah. Pas Ustaz Abu Somad, Allah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ngaji enggak sama dengan ngomong. Bahasa Indonesia, ada orang baru tobat, baru hijrah, baru ngaji, disuruh kata sambutan. Berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan dari ketua majelis taklim. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah. Yang kedua, bersolawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia kalau salah dikit nggak apa-apa. Tadi yang ceramah siapa? Saya suka sama Ustaz Fahmi. Tapi dalam bahasa Arab ada ta, ada a, ada wa, ada ja, ada za. Maka itu kita pelajari di masjid dengan mendengarkan bacaan imam. Berikutnya yang ketujuh. Ketika kita sedang duduk, kita ngelihat imamnya sholat tahiyat al masjid,
kita sedang melihat imamnya ba'diyah, kita sedang melihat imamnya qabliyah, kita sedang belajar gimana duduk tasyahud awal, gimana duduk iftirash, gimana duduk tawarruk, gimana syahadat, gimana menggerakkan telunjuk, kapan telunjuknya bergerak, gimana mengangkat tangan. Sekarang banyak jamaah yang bingung. Ada yang mengatakan ngangkat tangan cuman sampai bahu. Allah. Ada yang mengatakan ngangkat tangan sampai telinga. Allahu Akbar. Dua-duanya sahih. Tapi mazhab Syafi'i pakai hadis hatta yuhazi baina udhunaihi, ngangkat tangan sampai ke telinga. Allahu Akbar. Terus yang pakai sampai bahu? Kalau pakai sampai bahu nggak sampai telinga, tapi kalau ngangkat sampai telinga sampai bahu. Jelas? Maka saya pakai sampai telinga. Lalu tapi kemarin Pak Ustadz ada yang sholat Allah, itu terlalu semangat baru tobat, nggak usah disalahkan. Ada orang yang baru tobat pagi sholat zuhur ngangkat tangan Allahu Akbar, langsung kita marahi. Bukan gitu ngangkat tangan. Nanti dia ngomong, selama ini aku mabuk gak ada yang larang, selama ini aku sakau gak ada yang marah, hari ini aku tobat baru ngangkat tangan kalian ngamuk, aku mabuk lagi. Kasih tahu saja dengan baik, arahkan ke kiai supaya dia belajar bagaimana meletakkan tangan. Allahu Akbar. Ada yang di atas dada seperti kedinginan, ada pula yang meletakkan di bawah pusat. Allahu Akbar. Mazhab Syafi'i di atas pusar, di bawah dada. Allahu Akbar. Mazhab Maliki tepat di atas pusar. Allahu Akbar. Mazhab Hanafi dan Hambali di bawah pusar. Allahu Akbar. Al-Albani dalam sifat sholat Nabi di atas dada. Allahu Akbar. Maliki Maroko tangannya lepas ke bawah. Allahu Akbar. Mazhab Syafi'i versi kedua di atas jantung, riwayat Ibnu Hibban. Allahu Akbar. Jadi berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jangan dicoba semua. Dalam mengamalkan kita hanya pakai mazhab Syafi'i. Lalu kenapa Ustaz sampaikan? Supaya nanti datang jamaah dari India, IPB, India, Pakistan, Bangladesh, lalu kemudian sholat di masjid kita, tangannya turun ke bawah. Kita sudah paham, oh mazhab Hanafi. Datang mazhab Maroko, kebetulan mereka dari Maroko, mazhabnya Maliki, tiba-tiba sholat di masjid kita, tangannya lepas. Allahu Akbar. Oh mazhab Maliki. Jangan sampai kita nggak ngerti, ada yang sholat dari luar negeri, mau lihat Pulau Madura, investasi, pas sholat kita ditanya anak, itu mazhab apa Pak? ISIS. Belajarnya di masjid. Yang ke-8, apalagi selesai sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ada yang ngulurkan tangan ke kita. Astagfirullah. Gak boleh, gak boleh salaman selesai sholat. Apa kata Imam Nawawi, meninggal tahun 676, kalau sebelum sholat nggak ada salaman, selesai sholat baru salaman sunnah. Tapi kalau sebelum sholat sudah salaman, selesai sholat salaman lagi mubah. Saya kurang. Sebelum sholat nggak ada salaman, selesai sholat salaman sunnah. Sebelum sholat sudah salaman, selesai sholat salaman lagi mubah. Yang nggak boleh itu sedang sholat salaman. Sehat Pak Dandim? Pak Kapolres apa kabar? Kalau udah selesai sholat, maka kalau ada orang yang membid'ahkan,
kita jangan berdebat kuat-kuatan suara, karena kalau berdebat kuat-kuatan suara maka yang menang adalah yang berdebat pakai sound horeg. Kalau debat cuman kuat-kuatan suara maka yang paling kuat suaranya, tapi kita berdebat berdasarkan ilmu. Kita ikut Imam Nawawi. Kenapa? Imam Nawawi imam besar dalam mazhab Syafi'i. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokah Imam Nawawi. Nafa'anallahu bi'ulumihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Yang ke-8, Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma antas wa minkas wa ilaika ya'udus fahayyina rabbana bis. Kenapa dari tadi yang disebut cuma nama Raden Kiai Haji Abdus Salam? Allahumma antas salam. Saya disebut juga, mana? Qul huwallahu ahad, Allahus. Iya, tapi donatur yang bangun kan Abah Haji Abdul Rahman. Justru sebelum Abdul Somad nama beliau dulu disebut. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka yang ke-8 adalah selesai sholat jangan langsung pulang. Ini sekarang banyak orang selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak ayam nampak padi. Ustaz Somad, ya, itu kalau ada orang selesai sholat langsung cabut, itu mazhab apa ya? Bukan mazhab Hanafi, bukan mazhab Maliki, bukan mazhab Syafi'i, bukan mazhab Hambali. Terus mazhab apa? Mazhab Valentino Rossi. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram. Saya Ustaz Somad, zikir itu nggak nyaman kalau pakai lagu-lagu. Ya udah nggak usah pakai lagu. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Saya kalau zikir itu nggak kuat-kuat Pak Ustaz. Ya udah dalam hati aja. Tadi subuh saya sholatnya di Masjid Pondok Pesantren Al-Amin Prenduan. Diminta sama kakak kelas saya Kiai Haji Dr. Ahmad Fauzi Tijani, silakan maju ke depan. Selesai sholat saya zikirnya jahar. Ilahana anta maulana subhanallah, 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 subhanallah. Sekarang banyak juga yang zikirnya cepat sekali. Alhamdulillah, 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 Allahu Akbar. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bro, iya. Tadi waktu zikir saya lihat kepala ente goyang, kenapa? Ya saya lihat kiri goyang, kanan goyang, nggak enak nggak goyang, ya saya lihat. La-nya ke sana, la ilaha illallah. Lafaz Allahnya ke jantung. Ini 2 jari, di sini ada jantung sebesar genggaman, sesuai dengan tangan kita. Kebetulan genggaman saya sebesar ini, sebesar inilah jantung saya yang berdegup dan berdetak. Bisa dirasa di sebelah kiri. Masih berdegup? Alhamdulillah. Masih berdetak? Alhamdulillah. Kalau tidak berdegup dan berdetak, tenang. Kain kapang sudah siap. Biasanya detak jantung itu bunyinya Allah, 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 Allah.
Alladzina yadhkuruna Allah, orang-orang yang menyebut mengingat Allah qiyaman tegak, wa qu'udan duduk, wa ala junubihim. Allah, 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 Allah. Tapi jangan gara-gara ini nanti pas ditangkap razia sama Pak Kapolres, mana STNK dan BPKB. Allah, Allah. Pak Kapolres, memang cuma kamu yang ngaji, saya datang juga. Kalau Tuhan banyak berpikir sambil makan rendang, berzikir tetap berzikir, tapi kamu tetap kena tilang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana supaya kita belajar berzikir di masjid? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Gimana setelah berzikir? Hatinya tenang? Saya Pak Ustadz tinggal dekat masjid, terus setiap saya mendengar azan, mendengar ngaji, itu hati saya gelisah. Berarti kamu kerasukan setan. Karena yang gelisah mendengar azan dan ngaji itu adalah saya. Nggak ada ngomong begitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu azan dikumandangkan, setan lari sampai terbirit-birit, wa alaiha duratun, terkentut-kentut. Hadisnya ada dalam Sahih Bukhari. Ternyata waktu kumandang azan itu setan lari. Makanya kalau ada orang yang bawa golok marah, kenapa azan? Itu berarti kerasukan setan. Hati kita tenang mendengar zikir, insya Allah. Pulang suami jual es krim, angin kencang, hujan lebat, nggak laku. Apa kata suaminya? Mama, papa nggak bawa uang. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Istrinya bisa menerima dengan tenang. Selesai itu kemudian suaminya nanya, mama, ya makan siang kita gimana? Subhanallah. Daripada ngamuk-ngamuk, marah-marah. Memangnya kalau ngamuk-ngamuk, marah-marah datang uang? Memangnya kalau ngamuk-ngamuk, marah-marah, memangnya nasi datang? Enggak. Tapi ibu, nanti kalau suaminya marah-marah jangan dibalas dengan yang marah-marah, ngamuk-ngamuk. Tinggal nyanyi aja, abang jangan marah, nanti abang cepat mati. Bisa? Hati-hati Pak. Yang ke-9, selesai acara zikir, lalu kemudian berdoa. Saya kalau berdoa, doanya nggak panjang-panjang, 10. Allahumma inna nas'aluka salamatan wa afiatan wa ziyadatan wa barakatan wa taubatan wa rahmatan wa maghfiratan. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil wan najata minan wal afwa indal. Perlu dihafal Bu, perlu dihafal Pak. Mana tahu nanti pas acara yasinan yang baca doa nggak datang. Kita baca. Mana tahu Bapak pulang umroh. Ini kan nanti bulan Agustus ada umroh akbar bersama Ustadz Abdul Somad dengan apa namanya ke? Mutiara Alpen Al Amin Perenduan. Ongkos tanggung masing-masing.
Nah, jadi ketika pulang umroh pas ada selamatan biasanya diundang, karena ini baru pulang umroh diminta supaya baca doa. Kebetulan ada jamaah kita yang baru saja pulang umroh, doanya nakul, kita minta berdoa, langsung permisi ke toilet mencret. Tapi kalau siap-siap doa yang 10 tadi, saya nggak pernah itu ngapal Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad. Kenapa saya bisa hafal? Karena setiap hari dengar imam baca doa, makanya yang bacanya juga benar. Ini sekarang banyak membaca cepat-cepat, oh fid din, maut, anaknya pulang ditanya sama ibu, tolong baca doa selesai sholat, maut. Kok maut? Mungkin karena banyak yang meninggal di Palestina. Semoga Allah menolong saudara kita di Palestina. Kalau kita sudah siap baca doa, dimanapun kenduri, walimah, akikah, pindah rumah, siap. Kamu baca doa, siap. Jangan sampai ketika kita ditembak, kamu yang baca doa. Tapi karena malu, ya udah saya baca doa. Silakan, apa doanya? Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Loh, doanya cuma itu. Inilah doa yang paling makbul. Begitu didoakan langsung datang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan tinggalkan majelis doa. Ini sekarang banyak jamaah yang udah nggak mau berdoa lagi dengan imam. Selesai sholat pulang, pas ditanya, kamu kenapa nggak doa dengan imam? Ya Pak Ustadz, beda doa saya dengan imam. Imamnya minta hujan, saya jual es. Imam minta hujan itu bukan hujan hakiki. Makna hujan itu adalah rahmat. Mudah-mudahan kita semua dapat rahmat. Ada satu ibu yang nggak bilang amin. Loh, ibu kok nggak bilang amin? Saya sudah dapat rahmat Pak Ustaz. Kenapa? Nama suaminya Pak Rahmat. Ad-da'i yang baca doa, wal mu'ammin dan yang mengaminkan, fil ajri sawa. Yang baca doa dan yang mengaminkan pahalanya sama. Bukan berarti saya yang baca doa subuh tadi berarti pahala saya lebih banyak. Yang da'i maka tinggal amin saja. Amin, amin, amin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Artinya istajib ya Allah, kabulkanlah ya Allah. Kalau amin jujur, makanya gelar Nabi itu amin. Kalau amin percayalah, amin percayalah, amin orang yang amanah, amin kabulkanlah. Kalau amin amankanlah. Itu kalau yang ngomong begitu, kalau duduknya dekat dengan Pak Kapolres, amin amankanlah. Itu maksudnya tangkap. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berikutnya yang ke-9 apa 10? Hah? 10. Saya ingat. Saya bukan lupa, saya cuma mau ngetes ini jamaah masih sadar apa enggak. Kalau jamaah masih ingat, saya lanjutkan. Tapi kalau jamaah sudah, terserahlah Pak Ustadz, yang penting cepat selesai. Ini soalnya dari tadi nunggu door prize ini Pak Ustadz. Ustadz jangan suuzon Pak Ustadz. Semua yang hadir ini lillahi ta'ala. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang menyinggung perasaan. Sudikah Bapak Ibu memaafkan saya? Kunci dengar ceramah Ustadz Somad itu satu, jangan tersinggung. Ada beberapa jamaah tersinggung, pulang ninggal. Ada yang tersinggung? Takut semua ninggal. Mudah-mudahan kita panjang umur barokah. Yang ke-10, selesai baca doa, kita ada silaturahmi.
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Langsung pulang. Loh, kok cepat sekali? Orang jamaahnya cuma 3. Satu imam, satu iqamat, satu muazzin. Ada yang lebih parah. Dia yang azan, dia yang imam, dia yang makmum, dia yang iqamat. Hayya 'alas shalah. Cuman dia sendiri. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Enggak ada sawu sufufakum. Kenapa? Enggak ada saf di belakang. Usolli fardhas subhi raka'ataini imaman. Tetap juga pakai imaman. Kenapa? Mana tahu makmumnya datang susulan. Allahu akbar. Rakaat kedua, sami Allahu liman hamidah. Angkat tangan. Allahumma hdina fi man hadait. Ada suara tapi nggak di belakang, malah di depan. Assalamualaikum warahmatullah. Memang nggak ada makmum. Itu tidak akan terjadi di Pulau Madura. Kenapa? Karena saya ceramah tausiah dibawa oleh Kiai Haji Dr. Ahmad Fauzi Tijani dari 2019. Setiap tahun saya datang kemari sampai 2025. Saya datang kemari 4 hari, datang hari Jumat kemarin, hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin, dan ini adalah tausiah saya yang terakhir. Terus habis ini ke airport, bukan mati. Kalaupun mati sudah takdir Allah Subhanahu wa taala, berarti saya mau dikuburkan di Pulau Madura. Saya seandainya ninggal di Pulau Madura ini, jenazah saya Kiai gak usah dikirim ke Sumatera Utara, gak usah dikirim ke Riau. Kenapa? Karena tiket jenazah mahal. Kuburkan saja di Pulau Madura ini. Doa anak istri saya dari Riau sampai atau nggak sampai? Sampai. Dan saya kalau dimakamkan di Pulau Madura ini, saya yakin ramai yang ziarah. Kenapa? Karena majelis taklim ramai, tabligh akbar ramai, yang haul ramai, yang hafal Quran ramai. Ustaz Somad ngomong begitu kan karena dia di Pulau Madura. Ini fakta, guys. Satu kabupaten di Pulau Madura yang penduduknya 900, sekian, 1 juta, pondok pesantren dan madrasahnya 500. Satu kabupaten penduduknya 1 juta, pesantrennya 500. Di Riau penduduknya 7 juta, satu provinsi, pesantrennya cuma 300. Yang saya ceritakan ini fakta atau fiktif? Data, saudaraku, bukan asal ngomong aja. Jadi jangan katakan saya ngomong ini karena saya di Pulau Madura saya ngomong begitu, maka insya Allah doa, zikir lebih banyak. Maka saya yakin dan percaya masjid kita ini tidak akan kosong dari sholat berjamaah, insya Allah. Walaupun orang Madura itu setiap rumahnya ada musola, ini rumah ada musola, ini rumah ada musola, tapi masjid tetap mereka ramai. Mereka ramaikan. Kalau tuan pergi ke Padang, jangan lupa beli sayur kubis. Kalau sudah ada daun yang terbang, itu tanda waktu sudah mau habis. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang ke-11, siapapun yang datang duluan ke masjid silakan duduk di sop depan. Walaupun rakyat jelata, walaupun orang miskin, walaupun bukan siapa-siapa, datang duluan, maka dia tetap duduk di sop bagian pertama.
Siapapun orangnya, walaupun kurus, walaupun hitam, maksudnya saya. Kurus, hitam, pesek, hidup, manis. Wow. Hitam-hitam si tampuk manggis. Sudahlah hitam lutut berkudis. Siapapun orangnya, kalau hafalan Qurannya bagus, kalau dia ngerti fikih, dia maju ke depan. Di dalam Islam orang dimuliakan karena ilmu. Dalam Islam orang dimuliakan karena amal. Di dalam Islam orang dimuliakan karena akhlak, bukan karena jabatan, bukan karena harta, bukan karena kekuasaan. Betul? Abdul Somad yang berada di atas pentas, karpetnya 2 lapis dengan bunga-bunga, dimuliakan, dihormati. Tapi ada saudara saya yang di sana tidak dapat pentas, tidak dapat karpet, tidak dapat alas, tidak dapat tenda. Mungkin dia lebih dulu masuk surga daripada Abdul Somad. Betul? Jangan diaminkan. Kalaupun memang betul, jaga juga perasaan saya. Susah ya ngajak orang Madura ini bersandiwara. Apa yang ada di hatinya, itulah yang ada di mulutnya. Apa yang ada di pikirannya, itu yang dia katakan. Dia tidak pandai untuk bersandiwara. Dia bukan orang munafik. Mudah-mudahan kejujuran ini kita jaga, insya Allah. Amin. Kita ini, walaupun ada laki-laki, ada perempuan, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang pejabat, ada rakyat jelata, ada TNI Polri, ada yang manusia bukan apa-apa, tapi asalnya sah. Mohon maaf, ada di antara kita yang asalnya dari besi? Tidak ada. Kalau ada yang ngangkat tangan, saya dari besi, berarti kamu Robocop atau Transformer. Ustaz Somad, katanya kita ini diciptakan dari tanah, betul? Kalau memang ciptakan dari tanah, kenapa sifatnya beda-beda? Sifat tanah itu kan rendah, sifat tanah itu kan hina, sifat tanah itu kan hitam. Mestinya dia rendah hati semua. Ya tanah kan macam-macam juga. Itu teman saya itu Pak Ustadz, semua hutang piutang, semua masalah ke saya terus. Berarti dia diciptakan dari tanah timbun. Ada teman saya itu Pak Ustadz, kalau udah minjam uang utang, bayarnya payah sekali. Berarti dia diciptakan dari tanah liat. Teman saya ini Pak Ustadz mau cari kelahi aja, masalah batas tanah kelahi, masalah ngomong kelahi. Mungkin dia diciptakan dari tanah sengketa. Betul? Malah betul. Tolong kalau kita ngaji, jangan dipakai untuk ngukur orang lah. Saya nggak mau pulang ngaji ini lalu bapak ibu sama suami istri ngobrol di rumah. Papa, ya kira-kira teman tetangga depan rumah ini terbuat dari tanah apa ya? Kelihatannya tanah gambut. Mari kita ngukur diri kita. Allah selamatkan kita dari tanah apapun. Kita diciptakan dari tanah yang dimuliakan Allah. Mulia karena harta, mulia karena dunia, mulia karena kuasa, sirna. Tapi kalau mulia karena masjid, mulia karena ilmu, mulia karena amal, itulah yang akan kekal abadi di hadapan Allah nanti insyaallah. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallu ala Nabi Muhammad. Ibu-ibu, saya boleh tanya? Ibu-ibu, sore Jumat masih ada yasinan? Alhamdulillah. Di dekat rumah saya itu yasinannya 4 kali, 5 kali kalau Jumatnya 5. Dan setelah asar waktu salah satu mustajab doa hari Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil.
innaka laminal ala siratim tanzilal litunzira qauman ma unzira aba'uhum. Yakin. Minta izin sama Kiai, kami buat grup wirid Yasin. Tolong setelah asar izinkan kami baca Yasin, tahtim, tahlil, hadiahkan pahalanya ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat. Mudah-mudahan sampai ke arwah almarhum almarhumah orang tua kita. Baca Yasinnya kayak tadi, pelan-pelan. Soalnya sekarang banyak juga yang baca Yasin fayakun turja'un, tapi tadi kita baca pelan, masya Allah, tabarakallah. Nanti sekali-sekali bacanya nggak sama-sama. Gimana kalau petang ini, sore Jumat ini kita baca 5 ayat ya ibu, 5 ayat. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Mantap ibu, 5 ayat bu. Jangan diejek, jangan dipaksa. Hari gini zaman edan masih mau ngaji, alhamdulillah. Yang nggak mau ngaji, inna. Untuk ibu-ibunya sore Jumat, untuk bapak-bapaknya malam Jumat habis maghrib ke Isya, mati handphone, mati TV, mati laptop, mati komputer. Kenapa? Pemadaman PLN. Tolong ngaji di masjid. Wirid Yasin yang dulu kita laksanakan paling tidak 1 pekan ada 3 kali ngaji. Pertama akidah, yang kedua fikih, yang ketiga akhlak. Akidahnya wujud tidak baqa mukhalafatu lil hawadithi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat sama basar kalak. Mudah-mudahan itu semua ayun. Lupa Ustaz Somad. Saudara yang dimuliakan Allah, berikutnya apa lagi? Fikihnya. Karena kalau wuduknya salah, taharahnya salah, bersucinya salah, ibadahnya pun juga na'udzubillah. Tapi yang paling penting diantara semuanya, nggak ada maknanya kalau tidak berakhlakul akhlak. Orang berilmu kalau nggak ada akhlaknya, nggak ada dipandang Allah Subhanahu wa ta'ala. La yadkhulul jannah, nggak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habatin min khardalin min kibrin, ada sombong. Saya yang paling hebat, saya yang paling tinggi, saya yang paling mulia. Kalau Tuhan pergi ke Mekah, jangan lupa bawa peniti. Sudah lama saya ceramah, hari ini dihadiri Hello Kitty. Hai adik-adik, mudah-mudahan adik-adik kita yang dibawa ibu-ibu, digendong, disayang, jadi anak yang soleh-solehah. Ini saya rasa selama saya tausiah di Bangkalan, yang jamaahnya paling lengkap. Ayam ada, ikan ada, Spiderman hadir. Masya Allah. Dulu saya nyangka Spiderman, Batman, Wonder Woman itu nggak Islam. Ternyata sudah mu'alaf semua. Ibu bapak bahagia nggak? Bahagia kita karena Allah. Kok karena door prize? Untuk anak-anaknya, anak-anak kita buatkan ngaji. Saya masih ingat, saya nggak tahu tradisi di Madura dulu gimana, tapi di kampung saya dulu kalau sudah mau azan maghrib, emak sudah bawa rotan, mandi. Setelah mandi bawa sarung, ambil obor, ngaji, pergi ke surau, ke langgar, ke musola, ngaji dari maghrib ke isya. Ngajinya nggak dapat, pulang ngaji bulu hidung hitam.
nggak boleh nonton TV, ngaji dengan kiai, dengan guru. Belum ada mesin nyedot air, pakai timba. Dulu di masjid dekat rumah saya ada kayu besar bulat. Di dalam kayu besar itu dipasang kulit kambing untuk dipukul, namanya beduk, dipukul. Pom 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 pom. Biasanya kalau sudah menjelang azan maghrib, kami lomba duluan cepat datang, dan biasanya kawan-kawan datang mau tidur-tiduran di dalam, saya sudah tidur duluan di dalam. Saya sudah booking tempat. Kita sedang menciptakan cita-cita. Kalau pulang kampung, kita punya ada masjid. Kalau merantau ke Saudi Arabia, merantau ke Taiwan dan Hong Kong, punya uang banyak, bukan karena rumahmu besar, bukan karena mobilmu bagus, bukan karena cincin emasmu banyak, tapi bangunlah pesantren, madrasah dan masjid. Rumah yang besar tinggal, mobil yang besar tinggal, istri yang besar. Mohon maaf ya, itu cepet. Yang dibawa mati hanyalah amal soleh, bukan somat. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah satu tempat di surga, insyaallah. Abah Haji sudah punya tempat di surga. Terus kita gimana? Man shalla isnatai asyrata rakaat, siapa yang salat 12 rakaat fil yaumi wal lailah, sehari semalam, bunya lahu baitun fil jannah, dibangunkan tempat di surga. Itulah salat sunat rawatib qabliyah dan ba'diyah. Yang sudah bangun masjid tetap salat ba'diyah qabliyah, banyak tempatnya. Kita yang belum bangun masjid, kita salat sunat qabliyah ba'diyah. Mudah-mudahan kita berada di surga nanti insyaallah. Saya tidak mau kita cuma ngumpul di sini. Sebagaimana siang ini kita ngumpul, maka nanti kita juga akan berkumpul bersama Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi saya mulai tausiah jam 10, sekarang sudah jam 11:05. Ini sudah melanggar kode etik, karena ternyata lewat 5 menit. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk saya dan kita semua, amin. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Saya tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.